Warta Jemaat Lisan, Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Kebaktian Umum GKI Pamanukan, Minggu 10 Agustus, dilayani oleh Pendeta Abdiel Bopa Jentoro dari GKI Ayudhya. Bison pagi diadakan pada hari Sabtu 16 Agustus 2025 jam setengah 6 pagi bertempat di gereja, dipimpin oleh Penatua Jimmy Situmorang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis 14 Agustus 2025 waktu jam 7 malam. Penyelenggara Penatua Mastiar Sinaga, tempat kediaman di Budisari, yang akan dipimpin oleh Penatua Kristianto, liturgosnya Ibu Jenti Storus. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Persidangan ke-77 MK GKI Klasis Bandung. Persidangan ke-77 Majelis GKI Klasis Bandung dengan agenda percakapan gerejawi atas diri Penatua Frida Trijayanti SSI Teol dan Penatua Samuel Krisradipta SSI Teol akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Agustus 2025, tempat BPK Penabur Bandung, Jalan Banda nomor 19 Bandung. Majelis Jemaat GKI Pamanukan mengutus nama-nama di bawah ini untuk mengikuti persidangan tersebut. 1. Penatua Mulyadi Tan. 2. Penatua Mastiar Sinaga. 3. Penatua Jenny. 4. Penatua Iwan. 5. Penatua Blessing Carrington. Mohon dukungan doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar persidangan tersebut berjalan dengan baik. Rapat pembentukan panitia bulan keluarga dan Natal akan diadakan pada hari ini ya, Minggu 10 Agustus, waktunya itu setelah kebaktian bertempat di gereja. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam rapat tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan pulang dulu ya setelah kebaktian selesai. Pendaftaran peserta PAK, Pendidikan Agama Kristen. Diberitahukan kepada Bapak Ibu telah dibuka pendaftaran peserta pendidikan agama Kristen untuk tahun ajaran 2025 dan sampai 2026. Bagi siswa-siswi SMP dan SMA, untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Penatua Heni Huta Barat atau Sekretariat Gereja. PAK ini akan dimulai Sabtu ini ya, jam 10 pagi. Persembahan umat yang sudah masuk dari tanggal 2 sampai dengan 7 Agustus yaitu Rp2.265.000. Sekian warta jemaat hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Halo semua, semoga kita tetap semangat dan sukacita ya. Minggu lalu kita membahas soal ketamakan. Nah, tema minggu biasa hari ini adalah janganlah gentar dan berikanlah sedekah. Tentu kita perlu bekerja keras untuk hidup dan menabung untuk mempersiapkan masa depan. Akan tetapi jangan lupa, kehidupan kita bukan soal kita saja loh. Manusia baru adalah manusia yang tidak serakah dan mau berbagi. Jangan gentar, jangan khawatir. Memberi sedekah tidak akan membuat hidup kita susah. Oke? Kita sambut dengan pujian PKJ 257 1 sampai 3. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, Raja memenang atas maut ngeri. Segala kuasa diberi padanya di surga, di bumi demi umatnya. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, gembala memilih tepat kau pergi. Getir kepahitan dimaniskannya, pahitnya diminumnya di Golgota. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah.
Mari saat ini kita mengaku dosa kita secara pribadi. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Satu tanah air, satu bangsa dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka. Budayanya sungguh kaya, karya agung sang pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Tanah air, satu bangsa dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka. Budayanya sungguh kaya, karya agung sang pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersama-sama kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali di tempat ini. Kami memasuki bulan Agustus yang sebentar lagi kami akan merayakan hari kemerdekaan bangsa kami. Dan dalam semangat yang sama, kami berharap kami dapat terus mengembangkan diri kami, mengenali Tuhan, dan kami tidak takut ketika kami harus berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, yang mungkin tidak menyenangkan. Dan ajarlah kami untuk tetap berani untuk belajar memberi,
dalam berbagai situasi yang tentu saja karena keyakinan kami akan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan pada saat ini, agar kami mudah untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi masing-masing diri kami. Dan kami mau menyerahkan pelayanan firman saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Perjanjian Allah dengan Abram. Kemudian datanglah firman Tuhan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Kata Abraham lagi, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku." Namun datanglah firman Tuhan kepadanya, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya." Ia berfirman lagi kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 33 ayat 12 hingga 22. yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Dari surga Tuhan memandang, dilihatnya manusia. Ia menilik penduduk bumi dari tempat kediamannya. Hati anak-anak manusia, Tuhanlah yang membentuknya. Tuhan memperhatikan pekerjaan manusia. Bahagialah wahai bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya untuk jadi miliknya. Seorang raja takkan selamat oleh karena besarnya kuasa, dan pahlawan takkan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sia-sia
23 dilanjutkan dengan 8 ayat 16 dengan perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu, padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang, malah orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang dijanjikan memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melamba-lambaikan kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu sebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Lukas pasal 12 ayat 32 sampai dengan 40. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 32 sampai dengan 40. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya ketika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka tetap berjaga, berbahagialah mereka. Namun ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Semuanya sehat ya. Bapak Ibu, tema hari ini tuh menurut saya menarik dan juga ini juga bahan perenungan yang baik untuk kita, dan saya juga merasakannya ketika mencoba untuk menelusuri dan mencoba untuk memahami materi kebaktian hari ini. Temanya sederhana, janganlah gentar dan berikanlah sedekah. Pasti Bapak Ibu sudah tahu, janganlah gentar maksudnya jangan takut, begitu ya. Lalu berikanlah sedekah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ada kesulitan apa ketika kita akan memberikan sedekah? Pasti punya pengalaman kan untuk memberi sedekah. Sedekah tentu memberi sesuatu khususnya untuk orang yang membutuhkan tanpa imbalan, kan begitu ya. Itu kan sedekah, kita memberi sesuatu khususnya untuk mereka yang butuh, kan begitu. Nah, Bapak Ibu ketika memberikan sedekah itu rasanya bagaimana? Gampang atau sulit? Jujur Bapak Ibu, sudah pernah memberi sedekah kan? Nah, pasti sudah. Cuman apa yang muncul? Kapan kita ini sulit untuk memberi sedekah Bapak Ibu? Ya, saat tidak punya uang, itu apa yang mau diberi begitu ya. Oh, enggak punya apa-apa kok mau beri. Syarat untuk memberi sedekah itu kita pasti punya sesuatu dulu. Kalau tidak punya sesuatu, apa yang mau kita bagi? Enggak ada kan. Tetapi memberi sedekah ini tidak hanya berupa materi tentunya, tapi bisa waktu, tenaga, pikiran, bentuknya banyak sekali ya. Itu pun juga memberi, juga bersedekah gitu ya. Nah, kalau hal yang lain Bapak Ibu, pernahkah kita kalau kita mau memberi itu melihat orangnya? Ini orangnya ini layak dipercaya atau tidak gitu. Orangnya kira-kira bertanggung jawab atau tidak. Kalau orangnya kira-kira nyebelin gitu ya. Kalau di gereja suka ngomong tidak enak, masa dibantu kan begitu. Atau pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut sisi persona, karakter seseorang. Itu rasanya juga mempengaruhi seseorang untuk memberikan sedekah. Kalau orangnya suka berbohong, mintanya itu setiap hari gitu kan, lama-lama yang ngasih kesel juga itu ya, marah-marah mau minta malah yang mau minta malah kena pala bisa jadi ya, dibalik begitu ya. Nah, di dalam bacaan kita hari ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di ayat 32 khususnya, ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut, hei kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saat itu Tuhan Yesus bicara di depan para murid dan banyak orang, karena saat itu Tuhan Yesus, kalau kita baca di pasal 12 ayat 1, ada beribu-ribu orang banyak berkerumun saat itu. Jadi saat itu Tuhan Yesus sedang berbicara di hadapan orang banyak. Lalu mengatakan, jangan takut. Sebab Tuhan Bapa itu memelihara kita. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti itu adalah Tuhan yang menyertai, yang juga murah hati, yang mau merawat dan melindungi kita. Sebab Yesus dan Bapa ini digambarkan lalu sebagai gembala. Kalau kita keluar kata kawanan kecil, nah ini ibarat domba-domba, dan gembalanya siapa?
Tentu Bapa sendiri. Dan jangan khawatir sebab Bapa itu murah hati. Jangan takut. Tuhan itu pasti akan memberi setiap orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mendorong orang-orang untuk kemudian mengumpulkan harta yang kekal. Harta yang kekal itu seperti apa? Harta yang kemudian tidak rusak dimakan ngengat. Harta yang tidak mungkin diambil oleh siapapun. Harta yang ada di surga. Lalu bentuknya seperti apa? Bersedekah itu kita memberi, entah itu dalam bentuk materi, entah itu dalam bentuk tenaga, pikiran, atau apapun yang kita punyai. Ini tidak mudah Bapak Ibu, ngomongnya gampang, tapi prakteknya sulit. Ya kan? Saya juga ngalami Bapak Ibu. Dulu saya kalau datang persembahan Bapak Ibu, datang ke gereja maksudnya, lalu pas bagian persembahan, rasanya saya pernah cerita ya, awalnya saya cuman ya 2.000, 5.000 gitu, terus mentok itu, tahu ya mentok ya, udah pol, mau uang berapapun yang saya punya ya paling segitu gitu. Lalu ketika saya mencoba untuk berkomitmen, memberikan sesuatu untuk Tuhan, mengambil keputusan seperti itu, ternyata memang ada aja godaannya. Tetapi puji Tuhan bisa gitu ya. Puji Tuhan bisa. Bukan kemudian apa ya, saya sok-sokan langsung bisa, enggak. Itu semua proses. Lalu lama-lama terbiasa dan akhirnya saat ini enggak terasa gitu. Mau persembahan kok jangankan 10%, bisa lebih saya Bapak Ibu. Kalau menurut Alkitab ya memang yang penting ukuran kerelaan hati ya, tapi tidak pakai ukuran persen-persen begitu. Faktanya bisa lebih dari 10% kalau diukur secara materi. Rutin loh ya, ini bukan bolong-bolong loh ya yang saya ceritakan ini. Tapi ternyata membuat saya sendiri dengan keluarga jadi tidak takut. Karena faktanya entah bagaimana Tuhan itu yang memenuhi. Bahkan kalau yang namanya rezeki, berkat itu mau ditutup pintu kiri, pintu kanan ditutup semua, Tuhan memberikannya lewat atas, atas ditutup, kiri kanan ditutup, lewat bawah, semuanya ditutup, enggak tahu bagaimana muncul Bapak Ibu. Itu yang kita alami. Sehingga hal ini membuat kita kemudian semakin bergantung kepada Tuhan. Jangan takut untuk memberi. Nah, kalau kita punya pengalaman demikian dengan Tuhan, maka segala keperluan kita akan terpenuhi. Memang saya mengakui tidak kemudian lalu berlimpah-limpah, lalu jadi kaya raya misalnya, enggak. Tetapi kalau Bapak Ibu ingat cerita seperti janda Sarfat itu ya, sehari cuman tepung dan minyak hanya cukup sehari itu, tetapi setelah dipakai besoknya muncul lagi ya hanya cukup untuk 1 hari, bukan kemudian wadahnya jadi penuh dan luber kemana-mana, enggak. Tetapi pas, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, masalahnya sekarang apakah kita ini berani praktek mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti itu? Di dalam bacaan kita hari ini kita juga melihat berbagai tanda. Misalnya kita diajak untuk pinggang tetap terikat, pelita tetap menyala. Ini kalau orang Ibrani, orang Yahudi pada waktu itu, artinya pinggang itu terikat, itu artinya apa? Siap bekerja. Mereka kan kalau pakai baju kan sampai jubahnya di bawah. Nah,
kalau mau jalan kan susah. Supaya mereka ini gampang bekerja, bajunya itu diikat supaya gampang gerak, itu maksudnya. Lalu kalau ada rumah, lalu di malam hari pelitanya itu masih menyala, berbeda dengan kita saat ini ya. Kalau kita kan listriknya mati baru nyalain lampu minyak atau senter begitu. Tetapi pada waktu itu artinya bukan seperti itu. Tetapi kalau ada rumah yang pelitanya masih menyala, maka orang di dalam rumah itu sedang bekerja. Kan kalau sudah malam kan ngapain Bapak Ibu? Tidur kan. Nah, tapi kalau waktu itu belum ada listrik, pelita menyala itu artinya di dalam rumah itu mereka lagi bekerja, masih ada aktivitas yang dilakukan. Maka kita sebagai murid Tuhan Yesus diminta untuk tetap bekerja dan berjaga-jaga, sama seperti hamba yang menanti tuannya datang. Nah, perhatikan hal yang menarik. Yang menarik, ketika tuannya itu datang, dipersilakan masuk, malah justru kita yang hamba-hamba ini dilayani oleh Tuhan. Bisa membayangkan enggak? Kita ini kan jadi pelayan nih. Kita kan jadi pelayan Tuhan, kita semua. Kalau kita ini tetap berjaga-jaga, kita tetap melakukan sesuatu, menantikan kedatangan Tuhan, ya. Lalu Tuhan itu datang dan kita didapati masih bekerja, masih melayani, maka kita justru kemudian dilayani sendiri oleh Tuhan itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan mendapati Bapak Ibu melayani, justru Tuhan sendiri yang akan melayani Bapak Ibu. Buat saya itu sesuatu penghiburan yang penting gitu ya. Jadi pendeta kan cuman jadi pelayan loh. Kalau kita tidak merasakan bahwa Tuhan sendiri yang kemudian mencukupi dan melayani kita, segala sesuatu yang kita perlukan, justru Tuhan loh yang kemudian akan datang melayani. Rasanya bagaimana kalau kita sebagai hamba melakukan kerja keras sedemikian rupa, melayani dengan sungguh-sungguh, mungkin banyak penderitaan di dalamnya. Bapak Ibu kalau melayani banyak senangnya atau banyak menderitanya? Biasanya seneng gitu ya, tapi kan ketika dilakukan itu kan sebenarnya penderitaan itu. Ya enggak sih? Misalnya ada yang meninggal tengah malam, buat para penatua meninggal tengah, ada yang anggota jemaat yang meninggal apa terus diem saja? Enggak kan? Tetap bangun kemudian melayani kan? Mestinya harus punya waktu dengan keluarga, dikorbankan karena ada yang sedang berduka, kan begitu. Itu pengorbanan, dan di tengah pengorbanan seperti itu jangan khawatir. Tuhan sendiri loh yang kemudian akan melayani saudara. Dan itu ternyata benar gitu ya. Ada sukacita yang besar ketika Tuhan sendiri datang untuk kemudian memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Ini gambaran yang buat saya sih gambaran yang hebat begitu ya. Lalu di bagian terakhir Bapak Ibu, di dalam bacaan ini ada hal yang menarik juga ketika Tuhan Yesus itu digambarkan kedatangannya seperti seperti pencuri. Ini memang agak gimana gitu yang nulis Injil Lukas, masa Tuhan Yesus digambarkan kayak gitu ya. Tetapi maksudnya tentu bukan hal yang negatif, karena memang kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu siapa
Tuhan hadir mau jam berapa. Tapi kedatangan mereka, kedatangan pencuri itu kan membuat apa? Membuat hidup yang dicuri itu berubah. Ya enggak sih? Bapak Ibu kalau rumahnya kemalingan gimana rasanya? Pasti besok gempar. Cerita kemana-mana semuanya tahu. Ya enggak? Masa kita kecurian cuman diam aja, itu hanya orang-orang tertentu itu yang mampu begitu. Meskipun sudah kemalingan tapi diam saja. Meskipun ada tetapi jarang sekali. Biasanya yang terjadi begitu rumahnya kemalingan, jangankan nunggu besok, mungkin tengah malam sekampung sudah tahu semua kalau rumahnya kemalingan. Artinya apa? Hidupnya berubah. Kaget kan? Jangan-jangan kedatangan Tuhan juga seperti itu, memberikan perubahan yang besar untuk kita. Jadi bukan hanya soal jamnya ya, waspada kan kapan datangnya pencuri, bukan, tetapi itu akan mengubah hidup kita. Dan bersiaplah ketika Tuhan itu datang dan mengubah kita. Tidak setiap orang mampu, tetapi berjaga-jagalah. Dan ketika Tuhan itu mengubah kita, lakukanlah. Salah satunya, jangan gentar dan berikanlah sedekah. Kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Cara melatihnya gimana? Dalam praktek sehari-hari, mungkin memberikan perhatian kepada pasangan atau orang-orang yang kita kasih, mungkin juga kepada keluarga kita dulu, baru kepada yang lain. Kalau ada yang sakit, berbagilah. Adakah di antara Bapak Ibu yang dalam satu rumah itu tinggal lebih dari satu keluarga dalam satu rumah? Ada enggak? 2 atau 3 keluarga dalam satu rumah gitu? Enggak ada ya? Wah, ini kalau ada seru. Misalnya keluarga dengan mertuanya tinggal satu rumah, atau Bapak Ibu tinggal dengan anak dan menantu dalam satu rumah begitu, itu kan sudah beda keluarga itu. Kalau di dalam salah satu perjalanan itu saya ketemu mereka itu satu rumah tapi kompornya 2, kulkasnya 2 gitu loh Bapak Ibu. Jadi rumahnya satu, tapi mertuanya sama menantunya itu kulkasnya masing-masing. Jadi nyimpen makanan gitu nggak bisa dalam satu kulkas yang sama, bikin penuh. Dan itu ribut, termasuk soal kompor gas. Kalau gasnya habis, ini siapa yang harus beli nih? Itu bisa jadi pertengkaran itu. Saya juga kaget kok bisa begini ya. Padahal itu hubungan anak dengan orang tua loh, tinggal satu rumah loh. Tetapi masalah gas untuk masak, akhirnya kompornya masing-masing Bapak Ibu. Kompornya satu-satu, tabungnya sendiri-sendiri begitu. Dan itu terjadi. Saya sampai mikir, loh dulu waktu saya, kalau di keluarga kami kok enggak gitu ya maksudnya. Ya sudah, habis ya mau gimana ya, yang siapa yang punya uang itu yang beli kan gitu. Lah masa kalau enggak punya uang disuruh beli nak ya pingsan nanti ya kan. Mesti yang punya ya, saat ini yang punya si A ya, sementara si A terus yang beli gitu. Sampai kemudian suatu saat si B mampu beli ya tinggal gantian begitu. Tapi kalau belum mampu, ada kalanya kan
Tidak ada yang di atas terus ya, si A mungkin turun, si B yang gantian naik, nah, si B yang ganti beli gitu. Tetapi kehidupan seperti itu kan lebih enak kan, daripada ya tadi ribut soal hal-hal kecil seperti itu. Berbagi aja sulit gitu. Dan juga soal TV Bapak Ibu, TV juga gitu, rebutan. Ini mau nonton apa, yang satu pengen nonton sinetron, yang satu pengen nonton bola. Wah, itu juga rame itu, seru itu. Ujung-ujungnya dicabut TV-nya, apanya, listriknya itu. Jadi nggak ada yang nonton. Itu sungguh-sungguh loh. Saya sampai geleng-geleng, kok bisa ya? Sudah gede-gede rebutan nonton TV gitu. Zaman sekarang loh. Ya, berharap itu semua tidak terjadi. Berani untuk berbagi, berani untuk mengalah, tetap waspada dengan kedatangan Tuhan. Kita berjaga-jaga sebagai orang Kristen untuk senantiasa ya memberikan hal-hal yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Ada kalanya kita semakin tua bukannya semakin bijaksana, tetapi semakin pengen menang sendiri, ya ada itu. Nah, dalam hal ini mari kita semakin rendah hati, gampang mengalah, gampang untuk kemudian memperlihatkan gitu ya, bahwa Tuhan memang beserta dengan kita. Memang nanti kalau memang benar-benar butuh Bapak Ibu, butuhnya memang banyak, ya pasti Tuhan akan memberi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap jangan takut dan berani untuk memberi, berani untuk berbagi, termasuk ya untuk pelayanan di gereja ini juga. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulangi janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami ingin berdoa untuk pelayanan dan program jemaat di tempat ini. Kami berharap apa yang sudah disusun di dalam RKAB dapat dilaksanakan dengan baik dan semua sesuai dengan target dan harapan yang sudah ditetapkan, dan juga Tuhan memberkati sehingga boleh memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa untuk pergumulan anggota jemaat dan simpatisan dalam berbagai keadaan dan situasi yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan hadir memberikan kekuatan dan pertolongan sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan. Iman mereka semakin bertumbuh, dewasa, dan mampu berkarya di tengah
kesulitan-kesulitan ataupun pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ketika akan menginjak usia 80 tahun di tengah situasi yang tidak mudah, ketika berbagai negara tergoda untuk berperang, untuk mengutamakan diri mereka masing-masing. Kami tetap berharap agar pemimpin-pemimpin kami tidak terjebak dalam hal-hal demikian, tetapi mengutamakan kepentingan rakyat bersama dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak memperkaya diri mereka sendiri, tetapi justru tergerak untuk memajukan bangsa dan negara kami, sehingga situasi ekonomi, kesejahteraan, keadilan, damai, sejahtera itu boleh benar-benar terjadi, boleh kami alami sebagai orang-orang yang tinggal di Indonesia. Kami juga berdoa untuk kerinduan kami untuk mendapatkan calon pendeta. Kiranya Tuhan memberkati sehingga kami boleh mendapat pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh tergerak dengan hati untuk melayani tempat ini, dan kami juga terus mendukung calon pendeta tersebut hingga kami mendapat rekan untuk tumbuh bersama di dalam iman di tempat ini. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat dan simpatisan yang sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Kristiani, Bapak Johannes Walanda, Ibu Mika, Ibu Sundari, Ibu Yuliana. Kiranya Tuhan hadir di tengah keluarga mereka dengan setiap upaya yang mereka lakukan, obat-obatan yang diminum, usaha-usaha untuk terapi atau apapun yang mereka kerjakan, itu boleh menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk mempercepat proses penyembuhan maupun pemulihan mereka. Kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini hadir di tempat ini, yang mungkin mereka juga merindukan sesuatu, yang membutuhkan sesuatu, dan mungkin juga bergumul di dalam hati mereka tetapi tidak mampu untuk mengucapkannya. Kami berharap Tuhan melihat hati mereka dan mengabulkan doa dan permohonan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 22 ayat 29. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar
yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami, dengan penuh rasa syukur kami membawa persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, pakailah persembahan ini menjadi berkat bagi gerejamu di tempat ini. Ajarlah kami untuk terus memberikan yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan, jangan membiarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku anak-anak yang beban. Bapa juang bimbing aku ke kehidupan kekal. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur Terpujilah Tuhan. Kini dan Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, Tuhan Yesus dan penyertaan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk terus melangkah, menjadi diri, menjadi pelaku firman, dan menjadi saluran berkat. Amin.